Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Alfiana Rahma dengan NIM 24108020106. Aku dari kelas C, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, di video kali ini aku bakal nge-review ulang materi semester 2 kemarin tentang penerapan diferensial fungsi sederhana. Nah, di video kali ini tuh bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Matematika Ekonomi. Nah, langsung aja masuk ke yang pertama. Ini ada penerapan diferensial fungsi sederhana di bidang ekonomi. Jadi, di penerapan diferensial fungsi sederhana di bidang ekonomi ini tuh dibagi menjadi 3. Yang pertama, elastisitas. Yang kedua, konsep marginal. Yang ketiga, ada analisis keuntungan maksimum. Nah, di elastisitas itu ada 3, permintaan, penawaran, dan produksi. Kalau di konsep marginal itu ada 4, yaitu biaya marginal, penerimaan marginal, utilitas marginal, dan produk marginal. Dan yang terakhir itu analisis keuntungan maksimum. Kita masuk yang pertama, yaitu tentang elastisitas permintaan. Sebelum kita masuk ke rumus-rumusnya, kita tuh harus tahu terlebih dahulu apa sih pengertian dari elastisitas permintaan. Jadi, elastisitas permintaan sendiri merupakan suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan KIDI sama dengan FP, maka elastisitas permintaannya itu dapat dilihat di PPT atas, yaitu di mana D KIDI per DP tak lain adalah Q aksen D atau F aksen P. Selanjutnya, permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila eta D itu kurang dari 1. Nah, apabila suatu permintaan barang dikatakan elastik uniter apabila eta D itu sama dengan 1, permintaan akan suatu barang dikatakan inelastik jika eta D lebih daripada 1. Barang yang permintaannya elastik mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka permintaan terhadapnya akan berubah secara berlawanan arah dengan persentase yang lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Oke, yang kedua ada tentang elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran sendiri merupakan suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Nah, jika fungsi penawaran dinyatakan dengan QS sama dengan FP, maka elastisitas penawarannya sebagai berikut, bisa dilihat di PPT-nya. Nah, di mana DQS per DP tak lain adalah Q aksen S atau F aksen P. Nah, penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila eta itu lebih kecil daripada 1. Penawaran akan suatu barang dikatakan elastik uniter apabila itu eta sama dengan 1. Penawaran akan suatu barang dikatakan inelastik apabila eta kurang sama dengan 1. Nah, barang yang penawarannya inelastik mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sesuai persentase tertentu, maka penawarannya berubah menjadi searah dengan persentase yang lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Nah, setelah itu ada biaya marginal. Kita masuk ke pengertian biaya marginal terlebih dahulu. Biaya marginal merupakan biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 unit tambahan produk. Jika fungsi biaya total dinyatakan C sama dengan FQ, di mana C adalah biaya total dan Q melambangkan jumlah produk, maka biaya marginalnya adalah MC sama dengan C aksen sama dengan DC per DQ. MC minimum jika C aksen sama dengan 0. Selanjutnya ada penerimaan marginal. Nah, penerimaan marginal ini merupakan penerimaan tambahan yang diperoleh berkenaan bertambahnya 1 unit keluaran yang diproduksi atau terjual. Jika fungsi penerimaan total dinyatakan dengan R sama dengan FQ, di mana R itu melambangkan penerimaan total dan Q adalah jumlah keluaran, maka penerimaan marginalnya adalah MR sama dengan R aksen sama dengan DR per DQ. R maksimum jika MR sama dengan 0. Nah, yang selanjutnya ini ada utilitas marginal. Utilitas marginal atau biasa yang disebut MU itu merupakan utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap unit barang yang dikonsumsi. Fungsi utilitas total dinyatakan dengan U sama dengan FQ, di mana U itu melambangkan utilitas total dan Q merupakan barang yang dikonsumsi. Nah, jadi rumus dari utilitas marginal itu merupakan MU sama dengan U aksen sama dengan
U per dq. Nah, U maksimum ini pada MU sama dengan 0. Nah, ini ada contoh soalnya di atas, bisa dipelajari sendiri. Nah, ini ada contoh soalnya di atas, bisa kalian analisis sendiri. Ini sebagai contoh biar mempermudah kita buat belajar tentang utilitas marginal. Dan yang terakhir ini tadi ada analisis keuntungan maksimum. Nah, tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian maksimum dapat disidik dengan pendekatan diferensial, baik penerimaan total atau R atau biaya total C sama-sama merupakan fungsi dari jumlah keluaran yang dihasilkan atau terjual Q, maka dapat dibuat suatu fungsi baru yaitu fungsi keuntungan. Nah, nilai ekstrim atau nilai optimum P dapat ditentukan dengan cara menetapkan derivatif pertamanya sama dengan 0. Nah, ini ada rumus-rumusnya, bisa kalian lihat di sebelah sana. P aksen sama dengan O itu menjadi MR dikurangi MC sama dengan 0 menjadi MR sama dengan MC. Nah, untuk mengetahui apakah P aksen itu sama dengan 0 itu mencerminkan keuntungan maksimum ataukah justru kerugian maksimum, itu perlu diuji melalui derivatif kedua dari fungsi P. Rumusnya ada di bawahnya itu. P sama dengan R min C sama dengan FQ. Nah, apabila N aksen itu lebih kecil daripada 0, P maksimum itu maka hasilnya adalah keuntungan maksimum. Apabila P aksen itu kurang daripada 0, maka P minimum itu merupakan kerugian maksimum. Mungkin cukup sampai sini saja penjelasan dari saya. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.